yang menyebabkan kita tidak wajib hadir lagi. Kemudian tidak terjadi ikhtilat. Ikhtilat itu di tempat walimah bercampur baur laki-laki. Jadi sudah laki-laki perempuan sudah beradu punggung di situ, tempat duduk laki, tempat duduk perempuan bercampur-campur. Di saat seperti itu maka gugurlah kewajiban untuk hadir. Artinya tidak lagi wajib hadir karena dianggap itu sebagai salah satu kemungkaran. Baik, sudah, itu yang sudah kita bahas. Ini saya ulang 5 menit untuk supaya teringat kembali apa yang sudah kita bahas. Berikutnya kita akan sambung dengan syarat al-mu'tabarah fid da'i. Nah, kemudian berikutnya syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang memanggil atau orang yang mengundang. Kemarin yang kita bahas yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan tempat walimah. Sekarang kita lihat syarat-syarat yang menyebabkan wajib hadir tetapi berhubungan dengan orang yang mengundang. Yang pertama, kaunud da'i mutlaqut tasarruf. Baru wajib hadir di walimah kalau orang yang mengundang itu adalah orang yang sudah mukallaf. Arti mukallaf di sini dia orang yang baligh, berakal. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah pilihannya, maka tidak wajib hadir seandainya yang punya hajat itu adalah anak-anak yang belum baligh. Ini yang punya hajat, bukan orang tuanya. Maksudnya memang dia yang ingin membuat acara untuk siapa begitu, tapi dia yang punya hajat masih anak-anak, atau majnun ataupun orang gila, atau safih atau orang yang dipelihara oleh wali karena kekurangannya, apakah idiot atau bodoh, lalu tiba-tiba dia ngundang. Ini undangan dari orang yang bukan mukallaf, itu tidak wajib kita menghadirinya dengan alasan bisa saja yang dia lakukan itu di luar keinginannya. Karena orang yang namanya anak-anak, orang gila itu melakukan sesuatu bukan dengan akal sehat. Jadi misal kita tahu walimah itu sebenarnya anak-anak itu yang mungkin karena terlalu kaya dia buat, tak apa dia buat, maka diundang, maka tidak ada kewajiban hadir. Baru wajib hadir kalau yang mengundang itu adalah orang-orang yang mukallaf. Jadi kalau kita tanya ini acara apa tujuannya, dia paham, begitu. Kemudian yang kedua, kaunud da'i musliman. Baru wajib hadir kalau orang yang mengundang adalah orang Islam. Jumhur ulama mensyaratkan syarat ini, yang mengundang itu adalah orang Islam. Fa in kana da'i kafiran, apabila yang mengundang itu adalah orang kafir, fala tulzamu ijabatuhu, maka tidak ada kewajiban untuk hadir. Dan ini adalah pandangan jumhur ulama yang mempersyaratkan keislaman bagi orang yang mengundang. Kenapa begitu? Karena kita ini disebut oleh Nabi kewajiban sesama kita, yaitu
salah satunya memenuhi undangan. Waktu Nabi menyebutkan itu, Nabi menyebutkan hakul muslim alal muslim, iaitu kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Jadi ini Nabi yang mengatakan kewajiban sama muslim, bukan dengan orang kafir. Kemudian tujuan muslim mengundang saudaranya yang lain sesama muslim itu lil ikram, untuk memuliakan, lalu kemudian untuk menyambung persaudaraan, lalu kemudian ta'kidul mawaddah, iaitu menanamkan kasih sayang, ya. Jadi itu tujuan-tujuan itu semua, maka itu tidak didapatkan pada orang kafir. Kita diundang oleh orang kafir, maka tidak dapat semua tujuan itu, karena kita tidak perlu mempererat silaturahim itu dengan orang kafir. Itu tidak perlu, cukup kalau sahabat ya sahabat saja. Kemudian memperkuat persaudaraan itu kan dalam bingkai toleransi saja. Dulu para sahabat ketika sudah masuk Islam, jangankan dengan tetangga, jangankan dengan sahabat, orang tuanya yang masih kafir pun dia sudah tidak lagi mau mentaati dalam urusan akidah. Jadi cukup hanya taat pada urusan-urusan dunia, ya, berhubungan dengan berbakti ke orang tua. Dalam urusan akidah itu tidak dipedulikan. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ketahuan masuk Islam, ibunya mengatakan, kalau engkau tidak keluar dari agama Muhammad, maka ibu tidak akan makan sampai mati. Jadi mogok makan. Sa'ad bingung, satu sisi itu ibunya, satu sisi yang lain dia masih kafir, sedangkan Sa'ad sudah masuk Islam. Dilaporkanlah ke Nabi. Nabi pun menunggu wahyu. Ini bagaimana, apakah tetap mentaati orang tua dalam urusan itu, atau bagaimana harus bersikap. Jadi kemudian tak lama turunlah ayat menjawab keadaan itu. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala alla tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Muhammad, beritahukan, kalau seandainya kedua orang tuamu mengajakmu untuk mensyirikkan aku, jangan taat, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, cukup hanya engkau mengabdi dengan berbuat baik kepadanya. Dalam urusan agama tidak ada cerita taat kepada orang tua yang mengajak kepada kekafiran. Di situ Sa'ad pulang kasih tahu ibunya, saya tidak akan keluar dari agama Islam. Padahal ibunya sudah mulai mogok makan tu. Kata Sa'ad, seandainya engkau tidak makan 1000 hari lagi, sungguh aku tak peduli, yang aku tak akan keluar dari Islam. Baru ibunya buka puasa. Dipikirnya hana harapan dia. Jadi begitu Pak, kalau urusan dengan kekafiran itu tidak ada urusan. Waktu Abu Talib meninggal, Rasulullah kan menyuruh kepada Ali, anaknya Ali bin Abi Talib, menyuruh untuk memandikan. Arti mandikan tu, ya, bereskanlah Abu Talib, ya, karena itu ayahmu. Apa jawaban Ali? Aku tak mau membereskan orang tua yang kafir itu. Itu ayahnya. Tapi karena Abu Talib tidak mau masuk Islam, Ali langsung bersikap tegas, walaupun itu ayahnya tapi kafir. Ali mengeluarkan kalimat, aku tak mau mengurus orang tua yang kafir itu. Lalu kata Nabi, dia tetaplah orang tuamu. Barulah Ali diurus. Masuk urus pun bukan dengan cara Islam, kubu-kubu sangat. Hendak disolatkan, hendak dimandikan dengan baik,
di kuburnya langsung, itu pun karena Nabi mengatakan dia tetaplah orang tuamu. Nah, jadi kita ni harus faham betul bahawa kalau orang kafir yang ngundang itu enggak ada kewajiban kita hadir. Maksud enggak ada kewajiban, seandainya kalau kita hadir pun itu harus lihat keadaan apakah di sana ada sesuatu yang haram atau tidak. Lihat makanan yang dihidangkan. Kalau dia menghidangkan makanan haram, walaupun bukan untuk kita tapi untuk orang lain, berarti di situ ada majlis haram. Misal di situ disediakan khamar, tuak, ya, kita hadir ke teman acara walimah, acara pesta pernikahan teman kita waktu SMA, sama-sama SMA Kartika. Ada SMA Kartika, ada Nahum kan? Ya, pokoknya sama-sama di Medan SMA Kartika. Dulu pun satu alumni juga di TK Metodis. Nah, misal rupanya dia mengundang kita, boleh datang tidak? Boleh, tapi tidak wajib. Tidak datang pun tidak apa-apa. Cuma kalaupun mau hadir karena pertemanan, itu harus lihat ada tidak unsur-unsur keharaman. Pertama, lihat makanannya. Kalau makanannya babi ngepet, babi ngepet yang pur, babi jadi-jadian, ya betul Pak, betul babi jadian. Jadi dihidangkan babi, lalu minumannya khamar, walaupun bukan untuk kita, berarti situ ada minuman, maka tidak usah hadir lagi. Ya. Atau pesta mereka di sana ada orang-orang terbuka aurat, ya namanya juga orang di luar Islam kan, tidak ada pakai jilbab, ya, terbuka aurat, seksi-seksi, itu tidak usah hadir. Ya. Jadi yang berurusan dengan kekafiran itu boleh hadir selama tidak ada perkara yang merendahkan agama kita atau melanggar dalam syariat agama kita. Nabi pernah hadir waktu diundang oleh seorang Yahudi. Ya, jadi ini hadis dari Anas, ya, menyebutkan anna Yahudiyan da'an Nabi ila khubzi syair. Ya, Rasulullah pernah diundang oleh seorang Yahudi untuk menikmati roti gandum. Ya. Jadi Yahudi itu ingin memberi Nabi, tapi diundang ke rumah untuk memakan roti dari gandum dan tentu makanan-makanan lain. Fajabahu, dan Nabi kemudian memenuhi undangan itu karena cuma makan roti yang tak ada hubungan dengan haram. Ya. Jadi Nabi makan. Nah, begitu sikap Nabi. Ya. Tapi kalau ada unsur-unsur ingin merendahkan agama kita dan kemudian kita datang pun karena memuliakan agama mereka, itu tidak boleh hadir, haram. Ini kita berpapasan dengan Natalan, tahun baru, kan? Ini bukan punya agama kita, Pak. Cuma karena kita pas-pasan dengan akhir tahun, apalagi musim liburan, kita banyak kadang-kadang sambil liburan. Ini tergantung niat. Kalau niat kita ke Medan untuk liburan anak-anak, tidak ada hubungan dengan Natalan, peringatan, itu boleh-boleh saja, karena pas kebetulan saja pas tahun baru, pas liburan, itu boleh-boleh saja. Tapi niat kita memang bawa anak-anak liburan, contoh. Tapi kalau sekaligus ingin menikmati malam tahun baru di Medan, atau pergi ke Singapura lalu menikmati jam 12.00, kita ingin melihat kembang api, ya, itu hukumnya berarti kita sedang berusaha merayakan hari rayanya orang-orang kafir. Hukumnya haram, tidak boleh. Jadi tidak boleh kita nanti ini malam tahun baru itu nunggu jam 12. Itu bukan jamnya, bukan jam kita. Hari rayanya bukan hari raya kita. Kalau ada nanti yang mengatakan boleh, misal Menteri Agama bahkan Natalan bersama, ini adalah salah satu kemunafikan. Ya. Nabi itu kalau urusan agama sangat tegas. Ya.
sangat tegas. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Aku tidak akan menyembah sama sekali apa yang kau sembah, dan kalian pun tentu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Maka Nabi mempertegas sendiri urusan-urusan seperti itu. Ini ada orang yang kadang-kadang melakukan syubhat. Dia tidak peringati tahun baru, tapi malam tahun baru bakar ayam, makan bersama. Itu memang sebenarnya apa hubungan dengan Islam? Tidak ada sama sekali. Kita tahun baru kita itu 1 Muharram. Nabi waktu datang ke Madinah, di Madinah itu sudah ada 2 hari raya yang sering dirayakan oleh orang Madinah, penduduk Yasrib pada waktu itu, yaitu Mahrajan, Nairus dan Mahrajan. 2 hari raya, dan kedua hari raya itulah hari rayanya orang-orang Persia. Hari rayanya orang-orang Persia. Dan di Persia pada waktu itu agama Majusi menjadi agama paling dominan. Makanya orang-orang penduduk Yasrib, karena di Madinah juga banyak Yahudi, ada puak-puak Yahudi, mereka apa yang menjadi hari raya Yahudi, di situ juga mereka bersenang-senang, karena kan Islam belum menentukan hari raya itu kapan. Ya sudah, begitu datang Nabi melihat kenyataan bahwa penduduk Madinah merayakan Nairus dan Mahrajan, maka Nabi kemudian mengatakan, mulai tahun depan jangan lagi hari raya, jangan lagi merayakan hari raya ini. Kita punya 2 hari raya. Di situ baru Nabi tetapkan hari raya kita adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Di situ disuruh bergembira. Jelas Nabi ingin mengatakan jangan bergembira di atas hari raya orang lain. Yang kedua-duanya apa? Jadi jangan buat acara yang aneh-aneh, habis-habisan kita ngumpul, kemudian bakar lilin, bakar kembang api. Jangan lakukan itu. Karena begini, urusan akidah itu bahaya, Pak. Kita ini selamat sampai ke akhirat, itu faktor utamanya akidah. Sedangkan yang lain-lain Allah mudah ampunkan. Maka kan Nabi mengatakan kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, kita ini selama hidup tidak mensyirikkan Allah sampai mati, kita beriman tidak mensyirikkan Allah, maka kita pasti masuk surga, kata Nabi. Maksud Nabi masuk surga, tetap ujungnya surga. Nanti masalah transit duluan di neraka, tapi ujungnya tetap surga selama kita tidak mati dalam kesyirikan. Lalu Abu Zar mengatakan, wa in zana wa in sariqa, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berzina dan mencuri? Maksudnya dia tidak syirik Islam, tapi kerjanya berzina dan mencuri. Apa bisa masuk juga ke dalam neraka, ke dalam surga? Apa kata Nabi? Wa in zana wa in sariqa, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pencuri, tetap dia nanti selama tidak syirik, ujungnya masuk surga. Abu Zar tidak terima. Dia karena keimanannya merasa bahwa kok bisa orang bermaksiat masuk surga, kan begitu kan. Ditanyaannya lagi, wa in zana wa in sariqa, ya Nabi, walaupun dia berzina dan mencuri, masa masuk surga? Apa kata jawab Nabi lagi? Wa in zana wa in sariqa, walaupun berzina, walaupun mencuri, sampai 3 kali. Akhirnya Nabi menjawab, walaupun Abu Zar tidak senang, tetap begitu keputusannya. Di ujung hadis Nabi mengatakan, walaupun Abu Zar tidak senang, maksudnya engkau tidak terima pandangan ini, tapi begitulah ketentuan Allah. Jadi penyebab kita masuk surga paling kuat apa? Akidah, menuhankan Allah. Kalau masalah ibadah itu cabang, karena orang begitu tidak ibadah, tidak disebut syirik, disebut apa? Fasik. Orang tidak ibadah disebut fasik, tidak disebut syirik. Tapi begitu kita menduakan Allah dengan meridai, mengakui agama lain sebagai agama yang sah, maka di situ kita ikut telah mensyirikkan Allah. Berarti kita akui adanya Tuhan Yesus.
Dengan membuat malam Natalan, dengan mengikuti tahun baru, berarti kita meridai ada Tuhan selain Allah. Makanya ini ranah berbahaya. Oh, di Jakarta fatwa macam-macam, di menteri ini bilang begini, nanti si Yakut bilang oh Yakut analihai. So cukup banyak je orang-orang liberal di sana apa. Dia mereka mengatakan tak mengapa, tidak mengapa mengucapkan selamat Natal. Kita yang beriman tetap pada prinsip tak boleh. Tak boleh. Makanya menghadiri undangan dari orang kafir itu tidak wajib hadir, karena tidak ada kewajiban kita untuk menyambung silaturahim dengan mereka. Kalaupun berteman, hanya sekedar berteman di dunia, dan pasti terpisah di akhirat, karena mereka tetap kekal dalam neraka. Dan ini akidah yang menyatakan mereka kekal dalam neraka itu Allah. Jadi kita pun tidak boleh ragu, tidak boleh kita mengatakan begini, Pak, tapi mana mungkin mereka dalam neraka kalau kita lihat baik mereka sama kita. Kan kita kadang-kadang melihat orang bule, Pak, bantu kita, Australia turun bantu kita, kemudian PBB orang-orang turun bantu kita, lalu kita mengatakan God awaknya dengan tanya bagus mereka dengan kita misal. Nah, apa ibu, kita ketika mulai meragukan keputusan Allah yang menyatakan mereka wajib neraka, di saat kita mulai memalingkan dengan mengatakan hendak mereka itu juga nanti surga, cuma kan beda bus aja. Kita busnya beda-beda, kita naik simpati, mereka naik pelangi, nanti ngumpulnya di sana juga. Kalau itu kita yakini, maka kita telah jatuh ke dalam kesyirikan. Berarti kita akui ada Tuhan lain selain Allah. Ini kan sifat pluralisme ini dikembangkan ini. Di UIN Jakarta, Pak, itu pentolan-pentolan liberal itu cukup memegang peranan, Pak. Saya beberapa kali ikut seminar dan kebetulan kemudian ada orang-orang di antara mereka yang dihadirkan. Itu Masya Allah, kalau kita dengar mereka bicara, Pak, kadang-kadang iman kita ini terganggu, bisa goyah, terganggu, Pak. Sudah mulai merasa agama lain itu ada kemungkinan masuk surga. Saya waktu satu seminar itu di salah satu pematerinya Dr. Muhammad Kamal, itu pentolan liberal. Nanti ada Dr. Musdah Mulia, tapi sekarang masih ada, itu juga pentolan liberal. Itu kalau ngomong, Pak, itu betul-betul Islam nih dianggap salah kaprah. Sampai si Dr. Muhammad Kamal nih, dia gambar anak mata di depan papan tulis. Jadi ada anak mata satu di depan papan tulis itu, di tengah papan tulis. Lalu dia bilang, oh di bawah mata itu dia garis, garis tengah. Lalu di sebelah kanan dia tulis Islam, di sebelah kiri dia tulis kafir. Lalu dia berkata, ini mata Allah, bayangkan ini mata Allah, katanya. Coba berfikirlah dengan baik, apakah Allah terus-terusan memandang ke muslim saja? Ini kata dia nih, sehingga ketika seorang muslim walaupun berdosa tetap masuk surga. Adilkah Allah, kata dia nih, adilkah Allah ketika tak pernah memandang ke kafir, walaupun kafir itu berbuat baik, menolong sesama, tapi tetap masuk neraka? Pertanyaannya, adilkah Allah? Lihat, apa, orang sudah mulai digoyang imannya, dia sudah mulai merasa ni kayak enggak adil Allah. Masa orang kafir yang baik masuk neraka? Masa orang Aceh mabuk duduk kedai kopi yang tembayang tetap dalam surga hantu ujung? Dibuat kenyataan seperti itu, digoyang. Disitulah Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan atas nama kafir walaupun baik, habitat a'maluhum, dihapus semua amal soleh mereka kalau tidak mengakui Allah sebagai pencipta mereka. Sederhana, Pak. Sering kita kasih analogi. Saya punya pembantu itu yang dia bersihkan rumah saya, dia bersihkan kebun saya, dia sikat kamar mandi saya, dia cuci piring saya. Jadi semua kebutuhan rumah dia lakukan. Tiba-tiba di awal bulan
Setelah sebulan dia bersihkan rumah saya, di awal bulan dia datang ke rumah bapak, dia minta gaji sama bapak. Sederhana, kira-kira bapak ketika dia minta gaji sama bapak, apa bapak bilang? Buka pungo kah? Kah kerja bapak? Kamu kerja di mana? Rumah si A kan? Kenapa enggak minta gaji ke saya? Minta ke sana lah. Ya. Kok minta ke saya? Memang kamu kerja sama saya? Itu contoh, Pak. Nanti Allah akan mengatakan, Tuhanmu siapa? Yesus? Minta surga sama Yesus. Tuhanmu siapa? Brahmana, Wisnu, Shiva, atau Tuhanmu Siddhartha Gautama? Minta surga sama mereka, karena kamu kerja untuk mereka. Jangan minta surga sama saya. Dan yakinlah tidak ada surga kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Disitulah semua orang kafir baru tahu dirinya telah salah memilih Tuhan. Makanya beruntung kita ni, Pak. Hidayah paling besar itu adalah ketika kita dapat hidayah Islam dan iman, tanpa kita meminta. Ini kan syukur paling besar. Tiba-tiba saja kita terlahir dalam keadaan Islam, padahal kita tidak pernah nuntut ni. Seandainya kita lahir di Amerika, Pak, seandainya kita anak Donald Trump, seandainya, belum tentu kita mau masuk Islam. Walaupun diajak dakwah berulang-ulang, belum tentu kita masuk Islam. Jadi Bapak Ibu, yang wajib hadir itu hanya kalau diundang oleh orang Islam. Kalau diundang oleh orang kafir, tidak wajib hadir, tapi boleh hadir selama tidak ada urusan-urusan yang melecehkan syariat kita.